Oke kawan, balik mana nih emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di depan kita saat ini ada tanaman lemon, hasil dari stek batang yang sekitar 2 bulan yang lalu kita lakukan stek batang menggunakan batang-batang lemon yang kita ambil dari tempat pembuangan. Dan saat ini keadaannya bisa kawan-kawan lihat sendiri. Saat ini sudah mulai tumbuh tunas-tunasnya. Akan tetapi pertumbuhannya kita kira belum terlalu cukup subur, karena pada bagian tunas apikalnya atau tunas ujungnya berhenti untuk tumbuh atau stagnan saat ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tunas apikal berhenti tumbuh. Yang pertama yaitu biasanya dimakan oleh hama, bisa oleh belalang ataupun juga dengan ulat. Karena tanaman jeruk-jerukan sangat disukai oleh hama belalang dan juga ulat daun. Biasanya kupu-kupu akan menempel pada tanaman jeruk dan biasanya akan meninggalkan telur pada pucuknya. Bisa kawan-kawan lihat di sini ada telur dari kupu-kupu. Biasanya telur dari kupu-kupu ditinggalkan pada ujung atau pucuk dari tanaman lemon dan jeruk, sehingga saat pucuknya sudah mulai tumbuh lagi, telurnya akan menetas dan akan memakan pucuk-pucuk tunas apikal dari tanaman jeruk ini sendiri. Saat kawan-kawan membudidayakan pembibitan tanaman lemon ataupun jeruk, saat tunas mudanya mengeluarkan daun baru, bisa kawan-kawan perhatikan kalau ada butiran kecil yang melekat pada daun-daunnya, biasanya berwarna hijau. Itu pertanda kupu-kupu telah menghinggapi daun dan meninggalkan telurnya di situ. Untuk mengantisipasi ulat dari tanaman jeruk-jerukan ini, bisa kawan-kawan perhatikan tunas barunya. Apabila ada telur dari kupu-kupu, bisa kawan-kawan buang. Saat pembuangan telur kupu-kupu ini,
bertujuan untuk mengendalikan hama ulat sebelum ulatnya menetas. Cara ini cukup efektif karena nantinya daun-daun dari tanaman jeruknya tidak rusak, sehingga proses fotosintesis juga berjalan dengan lancar, sehingga nutrisi yang dihasilkan akan mencukupi untuk pertumbuhannya. Dan faktor selanjutnya yang mempengaruhi tunas apikalnya berhenti tumbuh atau stagnan, yaitu sumber nutrisi berkurang pada tempat yang kita pakai untuk menanam. Kalau kawan-kawan menanamnya di polybag, kemungkinan nutrisi yang tersedia pada media tanam di polybag kemungkinan sudah terserap oleh akar-akarnya, sehingga nutrisinya sudah mulai berkurang. Langkah yang perlu kita ambil setelah kemungkinan nutrisinya tidak mencukupi lagi untuk proses pertumbuhannya, bisa kawan-kawan kurangi media tanamnya dan kawan-kawan tambah dengan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Kalaupun kawan-kawan menanamnya di tanah langsung atau di grounding langsung kayak begini, karena saat ini kita menanamnya langsung di lahan grounding, jadi saat ini akan kita lakukan pemupukan dengan cara bisa kita gali media tanam di sekitar dari tanaman yang akan kita lakukan pemupukan, ataupun bisa langsung kawan-kawan taruh pupuk kandang ataupun pupuk komposnya di atas dari media tanam. Nanti nutrisi yang kita tambahkan akan larut masuk ke dalam tanah saat kita lakukan penyiraman. Kalau kawan-kawan menanamnya di polybag, ada kemungkinan juga perakaran dari tanamannya sudah penuh di dalam polybag sehingga tidak bisa menjalar lagi. Itu juga sangat berpengaruh pada proses pertumbuhannya. Dan bisa kawan-kawan antisipasi dengan cara repotting, yaitu kawan-kawan tanam kembali pada media tanam ataupun polybag yang lebih besar dari pada polybag yang sebelumnya saat kita lakukan budidaya. Karena saat ini tanaman kita mulai berhenti tumbuh atau stagnan, maka kali ini kita akan menambah pupuk kandang pada bagian atas dari media tanam yang ada di bawah dari tanamannya. Di sini telah kita siapkan pupuk kandang yang sudah mulai lapuk dan sudah menyerupai dengan tanah.
yang nantinya akan kita gunakan untuk menambah nutrisi pada media tanam. Kita saat ini tidak melakukan penggalian untuk menaruh pupuk kandangnya, tetapi kita cukup melakukan penggemburan pada tanah di sekitar batang dari tanaman lemon ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cukup kita taruh saja atau taburkan saja pupuk kandang yang telah menyerupai tanah ini di sekitar dari batang tanaman lemonnya. Kita tidak menambahkan terlalu banyak. Kalau nanti memang sudah mulai terserap oleh perakaran dari tanaman lemon ini, baru kita tambahkan kembali pupuk kandang ataupun pupuk kompos cair yang akan kita gunakan untuk menyiram. Tak hanya satu ini saja yang telah tumbuh tanaman lemonnya, di sebelah sana juga ada beberapa yang tumbuh. Di bagian sini juga ada yang tumbuh dan sudah lumayan cukup besar lagi dibandingkan yang tadi. Dan kita lihat tunas apikalnya juga mulai berhenti tumbuh, maka kita lakukan pemupukan juga pada tanaman ini. Seperti proses yang tadi, kita cukup meletakkan pupuk kandangnya di atas dari media tanamnya. Ya, kayak gitu saja proses pemupukan tanaman lemon kita yang dulunya kita lakukan stek batang dan saat ini sudah lumayan cukup subur. Maka videonya kita akhiri saja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman, dan tanaman kawan-kawan tumbuh dengan subur, tidak diganggu atau diserang oleh hama. Kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.